Pemirsa, setelah disetujui menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun pada 21 Desember 2022 nanti, Laksamana Yudo Margono tinggal menunggu dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Yudo akan menjadi Panglima TNI dan dari Matra Angkatan Laut ketiga dalam sejarah Indonesia. Dan kita akan paparkan beberapa fakta mengenai calon profil ataupun profil dari Panglima TNI terpilih, yakni Yudo Margono berikut ini. Pemirsa, Laksamana Yudo Margono ini merupakan seorang anak petani yang lahir dan dibesarkan di Madiun, Jawa Timur. Dilahirkan pada 26 November 2022 dan menempuh pendidikan dari SD hingga SMA semuanya di Madiun, Jawa Timur. Yudo juga mendapatkan gelar sarjana yakni pada manajemen di tahun 2012 di Universitas Krishna Dwipayana dan juga gelar magister di universitas yang sama pada tahun 2014. Ini merupakan pendidikan formal yang sudah ditempuh Yudo dan merupakan salah satu juga yang tercatat. Namun bukan hanya pendidikan formal saja yang ditempuh oleh Yudo sebagai seorang TNI, tentunya Yudo juga menempuh pendidikan militer. Yudo merupakan lulusan dari Akademi Angkatan Laut tahun 1988 yang telah menyelesaikan berbagai macam kursus dan juga dalam kurun waktu dari 1989 sampai dengan 1992. Salah satunya adalah kursus operasi amfibi karena memang Yudo Margono merupakan TNI Angkatan Laut. Ia juga pernah mengikuti koordinasi bantuan tembakan pada 89 dan juga kursus pariksa pada 1992. Kemudian Yudo menempuh pendidikan spesialisasi perwira pada tahun 1992 hingga 1993. Selain itu pemirsa, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Angkatan ke-40 tahun 2003 juga pernah diikuti oleh Yudo Margono, dilanjutkan dengan Sekolah Staf dan Komando TNI di tahun 2011, yakni ini merupakan angkatan ke-38. Dan terakhir, pendidikan yang ditempuh Yudo Margono dalam bidang militer adalah pendidikan di Lemhanas RI PPRA dengan angkatan ke-52 di tahun 2014. Selain pendidikan militer, ada juga pendidikan Akademi Angkatan Laut, tentunya di tahun 98, dan juga ada berbagai prestasi dari Yudo Margono yang sudah dilakukan selama dia menjabat sebagai dari Kasal seperti itu. Dan juga kita akan melihat apa-apa saja jabatan yang pernah ditempuh ataupun yang dijabat oleh Yudo Margono. Ini juga menunjukkan bahwa Yudo Margono pun memiliki karir yang cemerlang di TNI Angkatan Laut. Yudo pemirsa ini pernah menjadi pimpinan dari sejumlah KRI, mulai dari KRI Fathahilah, kemudian KRI Pandrong dan juga KRI Sutanto, serta KRI Ahmad Yani. Yudo juga pernah menjabat sebagai Komandan Lanal Sorong dari 2008 sampai dengan 2010, Komandan Satuan Kapal Cepat, Koarmada 2, bahkan juga sempat menjabat sebagai Komando Latihan atau Kolat di Koarmada 1 dan juga menjadi Kepala Staf Komando Armada 1 2016-2017, Panglima Komando Lintas Laut Militer, sampai dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, dan juga menjadi Kasal. Sampai dengan saat ini akhirnya diangkat menjadi Panglima TNI setelah disetujui oleh Komisi 1 dari DPR Republik Indonesia kemarin. Lantas, selama Yudo Margono nanti akan menjabat sebagai Panglima TNI dengan kurun waktu yang cukup singkat, yakni tidak sampai dengan 1 tahun, ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Yudo Margono. Tantangan ini tentunya akan dijalani, khususnya merupakan tantangan internal dari Polri itu sendiri, kemudian juga menghadapi politik 2024, serta menghadapi keamanan teritorial yang juga dituntut untuk mampu meningkatkan profesionalitas dan juga kualitas TNI untuk memperkuat sektor-sektor strategis penunjang operasional TNI serta kesiapan gelar alutsista yang maksimal. Yudo juga harus mempertahankan kualitas SDM sampai dengan kesejahteraan para prajurit TNI. Sementara itu Yudo juga dituntut untuk mempertahankan citra positif TNI di mata masyarakat dan menjaga kedisiplinan setiap prajuritnya sehingga peran serta TNI di tengah masyarakat dapat benar-benar dirasakan berdampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya pemirsa, masa kepemimpinan Yudo juga akan berdekatan dengan tahun politik di tahun 2024 yang tentunya ini akan menimbulkan situasi politik yang begitu dinamis dan juga fluktuatif.
Hal ini tentunya mengharuskan Yudo Margono untuk berperan aktif dalam menjaga solidaritas TNI dengan jajaran Polri untuk menjamin kondusivitas keamanan negara di tengah situasi politik dalam negeri yang tidak menentu. Yudo Margono juga harus dapat menjamin netralitas dan objektivitas seluruh prajuritnya, sehingga TNI nantinya tidak terlibat ke dalam praktek politik praktis. Itu merupakan tantangan di bidang politik. Sementara itu ada juga tantangan selanjutnya yang berkaitan dengan teritorial keamanan khususnya di perbatasan Indonesia. Contohnya saja pemirsa di kawasan Natuna, di mana Panglima TNI dalam hal ini adalah Yudo Margono harus dapat menjamin kehadiran negara melalui armada-armada alutsista dan juga prajuritnya yang ditempatkan di wilayah-wilayah perbatasan dan juga pulau terluar di Indonesia untuk terus menjaga kedaulatan wilayah serta memberikan efek gentar kepada ancaman-ancaman yang bersifat eksternal terutama di wilayah Natuna Utara yang berdekatan langsung dengan Laut Cina Selatan, di mana seringkali wilayah ini terjadi pelanggaran zona ekonomi eksklusif Indonesia oleh kapal-kapal asing. Sehingga ini akan menjadi salah satu tantangan dari Yudo Margono yang akan dijawab selama masa jabatannya menjadi Panglima TNI nanti. Selain dengan tantangan-tantangan yang sudah dihadapkan oleh calon Panglima TNI atau Panglima TNI yang sudah disetujui oleh Komisi 1 DPR Republik Indonesia, ada juga sejumlah fakta menarik dari Yudo Margono yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Karena memang selain memiliki karir yang cemerlang, Yudo Margono ternyata ini akan menjadi orang ketiga dari TNI Angkatan Laut yang akan menjabat sebagai Panglima TNI. Kedua sosok Panglima TNI yang berasal dari matra Angkatan Laut sebelumnya, ini adalah Laksamana TNI Widodo AS, yakni pada tahun 99 sampai tahun 99. Dan ada juga Laksamana TNI Agus Suhartono yang menjabat pada 2010 sampai dengan 2013. Hampir 10 tahun artinya setelah TNI AL tidak memegang tampuk tertinggi di TNI, kini Yudo Margono kembali menjadi Panglima TNI dari Angkatan Laut. Yudo Margono juga pemirsa, ini dijuluki sebagai Bapak Infrastruktur TNI AL karena selama menjabat sebagai Kasal, Yudo terus berkomitmen untuk mencetak prajurit TNI AL yang andal, tangguh, profesional dengan prioritas membangun SDM TNI. Ini tentunya akan menjadi menarik dan juga dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh jajaran TNI ketika Yudo nanti akan menjabat sebagai Panglima TNI. Dan yang ketiga, fakta menariknya adalah menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN, Laksamana Yudo Margono tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 17 miliar lebih. Dan juga ini merupakan data yang sudah dilaporkan Yudo terhadap LHKPN yang artinya sudah dilaporkan dan memenuhi syarat untuk dapat menjadi pejabat publik. Pemirsa, itu tadi pemaparan kami terkait dengan fakta Yudo Margono. Kita akan nantikan bagaimana kinerja dari Yudo Margono selama menjabat sebagai Panglima TNI kurang dari 1 tahun ke depan.